Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak hebat. Dalam kesempatan kali ini, saya Bir Hasani dari SMA 1 Bati-Bati, calon guru penggerak angkatan 10, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan 7 modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan 7 modul 2.3 ini, terlebih dahulu saya perkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya. Fasilitator yaitu Bapak Yusmanto MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Slamet Mulyadi SPD GR. Refleksi Dwi Mingguan 7 modul 2.3 coaching supervisi akademik ini menggunakan refleksi Dr. Roger Greenway, yaitu yang pertama facts atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Yang pertama facts atau peristiwa. Peristiwa atau kegiatan yang saya lakukan pada modul 2.3 pembelajaran coaching untuk supervisi akademik ini, saya mencoba untuk memahami tahap demi tahap pembelajaran yang terjadi. Adapun tahap itu antara lain: 1. Pada tahapan pengantar. Pada tahapan ini saya mencoba untuk menyimak pendahuluan bahan pembelajaran dan melakukan forum komunikasi terkait coaching untuk supervisi akademik dengan fasilitator dan CGP lain. Kemudian tahap aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini saya mencoba memahami menjawab pertanyaan yang ada pada materi, mulai dari diri, ekspresi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, jurnal refleksi Dwi Mingguan, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah tahap penutup, berisi kesimpulan dan saran pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Tahapan kegiatan aktivitas pembelajaran di modul 2.3 ini yaitu: yang pertama, pada tahapan pembelajaran mulai dari diri itu dilaksanakan tanggal 8 Juli 2024. Saya disuguhi kegiatan materi di LMS serta diberikan beberapa pertanyaan pemantik berupa refleksi coaching tentang pengalaman dan perasaan ketika disupervisi oleh kepala sekolah dan menjelaskan bagaimana makna supervisi bagi pengembangan profesional. Yang kedua, pada aktivitas kegiatan eksplorasi konsep yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2024, saya berusaha untuk menjawab soal materi yang berhubungan dengan materi coaching supervisi akademik di LMS, baik secara mandiri dan juga berdiskusi dengan CKP lain di ruangan LMS tersebut. Tahapan ketiga yaitu lokakarya yang dilaksanakan di SMA Lehari Kabupaten Tanah Laut, yaitu lokakarya ketiga dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 dengan pengajar praktek Bapak Slamet Mulyadi SPD GR dan teman-teman. Kemudian tahapan keempat, pada ruang kolaborasi yang dilaksanakan tanggal 15 sampai 16 Juli 2024 dilaksanakan penyampaian materi oleh kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. Praktik sebagai coach dan coacher.
secara bergantian dengan permasalahan yang berbeda. Pada aktivitas demonstrasi kontekstual yang dilaksanakan 17 sampai 23 Juli 2024, saya dan teman CGP lain mendapatkan tugas untuk membentuk kelompok beranggotakan 3 orang CGP. Di situ kami praktik coaching dan berperan sebagai observer, coach, dan coach secara bergantian. Kemudian pada elaborasi pemahaman yang dilaksanakan 22 Juli 2024, saya mengikuti diskusi elaborasi pemahaman terkait coaching supervisi akademik dengan instruktur melalui Google Meet pada pukul 15.30 sampai 17 WITA. Dengan instruktur kegiatan adalah Bapak Palidan Ahmad MPD. Kemudian koneksi antar materi yang dilaksanakan 22 sampai 26. Pada kegiatan itu saya disuruh untuk mengkaitkan materi yang sudah dipelajari mulai dari modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Untuk jurnal refleksi di mingguan dilaksanakan tanggal 27 Juli 2024. Pada jurnal itu saya disuruh untuk membuat jurnal refleksi di mingguan itu terkait refleksi modul 2.3. Kemudian yang terakhir yaitu aksi nyata. Dalam modul 2.3 ini yaitu mengimplementasikan dan melakukan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat di sekolah, yaitu pelaksanaan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Adapun fokus materi modul 2.3 coaching supervisi akademik ini adalah yang pertama membahas tentang konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Dan yang keempat adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Adapun dokumentasi kegiatan pembelajaran modul 2.3 ini diantaranya di situ ada jadwal modul kegiatan 2.3, kemudian ada foto ruang kolaborasi, kemudian ada foto ketika mengikuti elaborasi pemahaman, dan ada bukti foto kegiatan praktik coaching yang dilaksanakan dengan teman CGP dalam satu kelompok. Refleksi yang kedua adalah feelings atau perasaan. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Setelah mempelajari lebih dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik mendalami isi dari modul 2.3 ini. Saya merasa senang saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam rukol dan demonstrasi kontekstual. Saya optimis untuk mampu menerapkannya di sekolah tempat saya, baik nantinya dengan siswa saya maupun dengan rekan sejawat saya di sekolah, yaitu SMA 1 Bati-Bati. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya semakin memahami bagaimana teknik dalam melakukan coaching yang baik dalam kegiatan supervisi di sekolah, baik antar kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, dan guru dengan murid. Mulai dari awal pembelajaran materi tentang coaching untuk supervisi akademik ini sampai kegiatan kolaborasi dan elaborasi pemahaman, saya merasa mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat, khususnya dalam
pengembangan pola pikir, pengelolaan emosi, dan bagaimana membangun komunikasi yang baik, serta memiliki paradigma berpikir Among dan keterampilan coaching dalam rangka pengembangan diri dan rekan sejawat. Dalam kegiatan coaching, coach dan coachee sama-sama mendapatkan pembelajaran yang bisa dijadikan refleksi diri dan melakukan introspeksi diri atas semua hal yang selama ini dilakukan, baik dalam proses pembelajaran ataupun masalah dan kegiatan lainnya. Refleksi yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 ini adalah: yang pertama, saya lebih mengetahui konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, saya lebih mengetahui bagaimana paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, lebih mengetahui bagaimana kompetensi, inti coaching, dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Kemudian yang keempat, lebih mengetahui bagaimana supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa banyak hal yang dapat saya petik dari kegiatan pembelajaran modul 2.3 ini. Saya merasa memperoleh pemahaman mendalam tentang coaching terkait dengan supervisi akademik. Dengan mempelajari supervisi atau coaching ini, saya menjadi paham dan semakin tercerahkan tentang bagaimana konsep coaching dan perbedaan konsep antara coach, mentor, fasilitator, dan konselor. Dalam pembelajaran ini, saya diajarkan praktek bagaimana menerapkan coaching supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta yang akronim dari tujuan atau T, identifikasi masalah atau I, rencana aksi atau R, dan tanggung jawab atau T. Kegiatan coaching ini sangat bermanfaat bagi saya untuk terus melakukan pemahaman dalam meningkatkan kompetensi diri dan membantu teman sejawat, dan khususnya membantu murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Refleksi yang keempat atau yang terakhir adalah future atau penerapan. Setelah menggali pengetahuan dari modul 2.3, pembelajaran coaching untuk supervisi akademik yang ingin saya terapkan ke depannya yaitu: 1. Melakukan paradigma berpikir coaching untuk menjalankan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua, menggunakan proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, sehingga murid merasa diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. Yang ketiga, berupaya untuk terus belajar meningkatkan kompetensi dalam melakukan coaching. Yang keempat, mengimplementasikan coaching secara berkelanjutan dan berbagi pemahaman dan praktik baik kepada rekan sejawat maupun komunitas praktisi pendidikan tentang paradigma berpikir coaching. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan jurnal refleksi Dwi Mingguan 7 modul 2.3 ini. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam
dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.